warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa jami' ashabihi wa man sara ala nahdihi wa istana bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Wallahu ta'ala fi muhkami tanzilihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Apa kabar semuanya jemaah? Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini di penghujung bulan Sya'ban 1444 Hijriyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, sehat walafiat. Bertemu, berjumpa dengan Ramadan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan sempurna. Aminkan semuanya, amin. Yang wajib-wajibnya, yang sunnah-sunnahnya, qiyamul lail, salat tarawih berjamaah, bersedekah, berinfak. InsyaAllah Allah terima amal ibadah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Semoga dengan selawat salam kita Allah pantaskan, Allah layakkan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala. Jemaah sekalian Allah muliakan, pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hadis-hadis larangan dan pendapat para ulama terhadap larangan tersebut, berpuasa di penghujung bulan Sya'ban. Nah, kita akan lanjutkan kajian terkait ibadah puasa. Karena ibadah Ramadan, ibadah puasa adalah ibadah spesial bagi orang-orang beriman yang Allah hadirkan setiap tahun. Sebulan penuh tanpa dijeda. Al-ayyam mutataliyah, setiap hari. Setiap tahun dihadirkan bulan suci Ramadan. Maka karena ini merupakan ibadah yang istimewa, ibadah spesial, maka tentunya kita harus memandang juga, sebagai orang-orang yang beriman, memandang ibadah ini ibadah yang istimewa. Allah yang mengistimewakan, maka sejatinya orang-orang beriman memandang ibadah ini ibadah istimewa. Nah, kemudian kita berusaha menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada sebagian yang menyambut bulan suci Ramadan terkadang keluar tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perlu kemudian kita memiliki isti'dad. Isti'dad artinya persiapan. Persiapan bagaimana menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Karena selalu diistilahkan bulan suci Ramadan ini laksana tamu. Tamu bagi orang-orang beriman. Nah, bagaimana kemudian kita menyambut tamu istimewa ini? Jangan kucuk-kucuk dia datang, pas datang baru kemudian kita terburu-buru. Ya, terburu-buru tanpa persiapan, ya, gerasa-gerusuk. Itulah kemudian di antara bentuk kita menyambut bulan suci Ramadan, apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Itu mulai kita berpuasa di bulan Rajab, sudah mulai berpuasa. Karena ada keistimewaan-keistimewaan bagi mereka yang melakukan ibadah amal kebaikan di bulan Rajab, bulan haram. Kemudian setelah bulan Rajab masuk Sya'ban, Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Itu merupakan sebagai bentuk persiapan Nabi SAW. Dan tentunya yang lebih membutuhkan persiapan ini adalah umatnya. Ya, kalau Nabi SAW setiap bulan beliau itu berpuasa. Yaumul Itsnain wal Khamis, Senin Kamis, Ayyamul Bid. Beliau berpuasa, puasa sunnah. Terlebih di bulan Sya'ban. Dan itu bentuk pemuliaan, penghormatan Nabi SAW terhadap bulan Ramadan.
Beliau menyambut datangnya bulan Ramadan dengan berpuasa. Bahkan hampir sebulan penuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, ada beberapa hal yang ingin Al-Fakir sampaikan di majelis ini terkait dengan isti'dad kita. Isti'dad artinya persiapan. Persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama, kita perlu isti'dadul ilmi. Isti'dadul ilmi, persiapan ilmu yang terkait dengan ibadah puasa. Dan selalu nih setiap tahun ya kan, setiap tahun menjelang datangnya bulan suci Ramadan terus diingatkan oleh para asatiz, para guru, diingatkan kembali apa-apa yang terkait dengan ibadah puasa. Dan kajian-kajian terkait dengan isti'dad Ramadan itu memang juga bagian dari syiar. Apa jamaah? Syiar. Ya. Bahkan semakin banyak tuh syiarnya. Ada kajian-kajian online, kajian-kajian offline di masjid-masjid, di majelis taklim. Yang hari ini kita ikut grup-grup WA, banyak share-sharat, ya kan? Informasi terkait dengan tarhib Ramadan. Ini syiar. Syiar bagaimana betul-betul kita ini isti'dad, mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan di antara bentuk ketakwaan seseorang adalah dia mensyiarkan agama Allah. Mensyiarkan agama Allah. Bulan Ramadan, bulan yang mulia, disyiarkan di mana-mana dengan kajian-kajian, pengajian-pengajian, menebar ilmu, menebar faidah, apa-apa yang terkait dengan ibadah puasa. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, pertama pentingnya isti'dadul ilmi, persiapan ilmu. Ilmu ini pertama dia akan menyebabkan seseorang untuk hamasah fil amal. Hamasahnya semangat. Indahur rabbah fil ibadah, memiliki semangat dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, ibadah-ibadah yang dianjurkan di bulan suci Ramadan, baik yang wajib-wajibnya ataupun yang sunnah-sunnahnya. Isti'dadul ilmi, persiapan ilmu. Fahami apa-apa yang terkait dengan keutamaan Ramadan. Apa-apa yang terkait dengan keutamaan. Karena setelah kita faham keutamaan Ramadan, inilah yang kemudian membuat seseorang semangat dalam ibadah. Karena faham keutamaannya. Nah, orang kalau tidak faham keutamaan sesuatu, maka dia tidak tergerak. Akhirnya malas-malesan, tidak termotivasi karena tidak faham keistimewaan sesuatu. Kita kasih contoh. Seseorang berupaya menjaga, betul-betul menjaga salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, dan semangat melakukannya, tidak mau ketinggalan. Kenapa demikian? Karena paham keutamaannya. Nah, ini disebut dengan ar-raghbah fi. Dalam istilah hadis at-targhib. Ya. Allah memberikan keutamaan-keutamaan, keistimewaan-keistimewaan yang akan didapatkan oleh seorang hamba apabila melakukan sesuatu. Nah, ini cari hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan ibadah puasa. Ya. Setiap tahunnya sejatinya kita harus meningkat
meningkat kualitas ibadah, meningkat kualitas ilmu, ya, meningkat semangat dan kualitas ibadah di bulan Ramadan. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan keistimewaan bulan suci Ramadan. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatish syaitan. Apabila datang Ramadan, seluruh pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh pintu-pintu neraka ditutup, dibelenggu setan-setan. Nah, secara tekstual hadis kita paham tuh. Yang saya maksud kemudian fahami itu adalah bukan hanya paham teks hadisnya. Apa penjelasan para ulama di balik rahasia hadis itu? Secara tekstual kita paham. Oh, pintu surga di bulan Ramadan kita bayangin dibukanya pintu rumah kita. Ditutup pintu neraka. Kita bayangin seperti nutup pintu. Masuk pidatis syayatin, setan dibelenggu. Kalau sembayangin rantai gede, ngikat kaki tangannya. Ulama menjelaskan kemudian dijelaskan ya secara teks hadisnya bunyi ini. Di balik rahasia itu apa yang kemudian dijelaskan oleh para ulama? Itu isyarat. Hadis ini menyimpan isyarat bahwa pintu surga itu dibuka, seolah-olah Nabi mengatakan kalian semua itu silahkan mendulang amal kebaikan di bulan tersebut. Jangan remehkan, jangan sepelekan amal ibadah di bulan itu. Sekecil apapun jangan remehkan. Jadi pesan hadis itu hikmahnya jangan sepelekan ibadah. Jangan remehkan. Walaupun hanya baca satu ayat Al-Quran umpamanya. Tapi jangan cuma satu ayat dibaca. Seandainya kita dalam situasi yang kita nggak memungkinkan dibaca Quran 1, 2, 3 halaman karena terburu-buru, karena ada hal yang penting. Ya mungkin kita punya ruang waktu membaca walaupun hanya satu ayat. Oke, jangan sepelekan amal di bulan itu, walaupun hanya membaca satu ayat. Atau sedekah. Jangan remehkan sedekah yang kita keluarkan di bulan Ramadan, walaupun hanya gorengan. Mana gorengan? Ada kurma. Walaupun hanya sebutir kurma, tapi jangan lihat kata sebutir kurmanya nanti datang ke Masjid An-Nur. Mana panitia Amaliah Ramadan? Oh saya Pak, mau apa? Saya mau sedekah takjil. Mana? Ini 1 butir. Masa 1 butir kurma datang ke Masjid An-Nur. Tapi itu pesan ya di balik makna hadis tadi. Dibukakan pintu-pintu surga. Sekecil apapun ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, insya Allah Allah redha bila dilakukan dengan penuh keikhlasan, mengharap wajah Allah, redha Allah, akan menghantarkan orang masuk ke dalam pintu itu. Dibuka, maksudnya silahkan masuk. Ya, seperti istilah kita mengatakan, insya Allah pintu saya terbuka 24. Maksudnya apa? Emang dia buka pintunya 24 jam? Bukan. Di balik kata-kata pintu saya terbuka 24 jam artinya silahkan Anda datang kapan saja. Silahkan datang ke rumah. Allah menyebutkan lewat Nabi SAW secara teks hadisnya, di bulan itu dibukakan pintu-pintu surga. Artinya silahkan lakukan amal sesuai dengan kadar kemampuan kalian.
Yang mampu sedekah banyak silahkan. Yang mampu sedekah sekadarnya, semampunya, silahkan. Jangan remehkan. Insya Allah itu menghantarkan orang masuk surga. Wa ghulqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Makna mukhalafahnya begitu, kebalikan dari kebaikan, keburukan. Jangan remehkan, jangan pandang remeh dosa yang dilakukan di bulan Ramadan. Karena ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ada orang yang tidak memuliakan dengan perbuatan maksiat, dosa, Allah ancam. Ya, Allah ancam dengan neraka. Pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Allah tidak menginginkan ada hamba-hamba Allah mungkin 11 bulan dia berlumur dosa, maksiat, ingkar kepada Allah, kemudian Allah tutup pintu neraka di bulan Ramadan. Maknanya jangan lakukan dosa di bulan itu, karena sekecil apapun dosa yang dilakukan bisa saja menghantarkan masuk ke dalam neraka. Nah, jadi ini salah satu ilmu, ya, ilmu yang terkait dengan bulan suci Ramadan, sehingga lahir raghbah fil ibadah. Ada semangat, antusias dan semangat, bukan hanya seperti orang geber motor, ya. Pas ngegas pertamanya, gigi pertamanya kencang, melesat, ya kan? Gigi 5 pelan. Apalagi sudah ada tanjakan, ya nggak naik, nggak sampai ke puncak, ya. Makanya kemudian orang-orang beriman itu ya betul-betul semangat. Tapi semangatnya memang dari awal syiar Ramadan, masuk bulan Ramadan tetap semangat sampai di akhir Ramadan. Yang ini yang memang harus kita bangun setiap tahunnya, mengingatkan kita pribadi, semua jamaah, bahwa Ramadan itu sebulan penuh, sehingga salat tarawihnya, qiyamul lail, baca Qur'annya ya sebulan penuh. Bukan hanya tarawih di malam pertama, kedua, ketiga, setelah itu absen, tidak kelihatan di masjid. Di Masjid An-Nur malam pertama biasanya penuh ya. Malam ke-25 penuh juga. Alhamdulillah, berarti istimewa, beda dengan masjid-masjid yang lain, ya. Jadi ini apa yang terkait dengan keistimewaan, keutamaan, fadilah Ramadan. Pahami. Kemudian hadis-hadis yang terkait dengan yang mengurangi nilai ibadah Ramadan, ibadah puasa. Kalau kita memandang dari sudut fikih, ibadah puasa sah apabila tarkul akli wasyurbi wal jima'i min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Dari sudut fikih, meninggalkan makan, minum dan berhubungan dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Tiba waktu maghrib tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, maka sah ibadah puasa. Dari sudut fikihnya gugur kewajiban. Tapi apa-apa yang terkait dengan hal-hal yang mengurangi keutamaan, ya, membuat cacat ibadah puasa yang kita lakukan, nah ini penting kemudian kita perhatikan, ya. Bukan hanya memandang dari sudut fikihnya saja, bagaimana keutamaan ibadah puasa harus kita jaga.
perkara-perkara yang mengurangi nilai pahala harus dihindari karena sedang puasa. Nabi SAW dalam sebuah hadis menyebutkan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atashi wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa, puasanya hanya lapar dan dahaga, yaitu sudut pandang fikih saja yang dilihat. Ya. Lapar karena tidak makan, haus, dahaga karena tidak minum. Tapi hanya itu yang dia dapatkan. Hanya lapar dan dahaga. Artinya Allahu a'lam pahala puasanya berapa persen, nilai kesempurnaan. Nah, inilah penting kemudian juga kita memahami perkara-perkara yang mengurangi nilai ibadah puasa kita, bukan hanya memandang dari sudut fikih. Ya. Ada sebuah hadis yang dijelaskan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, 5 perkara yang membuat nilai ibadah puasa ini berkurang nilainya. Yang pertama, al-ghibah. Ghibah membicarakan orang. Tema-tema tentang ghibah sudah kita bahas. Ghibah. Wan namimah. An-namimah artinya mengadu domba. Apalagi kemudian ghibah, mengadu domba ini semakin meningkat sesuai dengan situasi, keadaan dan kondisi. Ya. Yang terkadang memang kita terjebak, akhirnya tidak menjaga lisan, tidak menjaga jari jemari. Ya. Kalau dulu ghibah hanya sebatas lewat ucapan, sekarang lisan diwakili dengan tulisan. Diwakili dengan tulisan. Tidak lagi membicarakan lewat dengan lisan, tetapi lewat tulisan. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Yang pertama ghibah, yang kedua an-namimah. Yang ketiga al-kadzib, bohong, dusta. Yang keempat an-nazru bisyahwah. An-nazru artinya memandang, melihat, bisyahwah dengan dorongan hawa nafsu. Ya. Dan kata an-nazru bisyahwah dengan dorongan hawa nafsu ini Nabi tidak jelaskan tentang hal yang haram untuk dilihat, karena memandang hal yang haram untuk dilihat itu sudah haram dari sebelumnya, baik dalam keadaan puasa ataupun tidak puasa. Tapi ada pandangan yang kemudian mengurangi nilai ibadah puasa, walaupun yang dipandang adalah sesuatu hal yang haram yang halal bagi yang bersangkutan. Ya. Siapa, Pak? Hah? Istri. Hah? Istri. Allah halalkan, uhilla lakum lailatas shiyam. Allah halalkan di malam harinya. Tapi ketika berpuasa tidak batal kalau sampai tidak mubasyarah, tidak sampai berhubungan. Tapi kurang. Ya, nilai ibadah puasa, baik seorang perempuan mencumbu suaminya atau suami menggoda istrinya. Iya.
Kan istri Pak Ustaz. Iya, istri. Tapi kata Al-Quran, uhillalakum, halal boleh. Lailatas siyam. Lail artinya malam, malam Ramadan. Ya. Nah, ini yang mengurangi apa-apa yang terkait dengan ibadah puasa. Kalau ada orang yang ngomongin, membicarakan orang lain, wow, begini, batal nggak puasanya? Berani nggak kita katakan batal? Enggak. Kalau kita bilang batal, ya udah sampai sini makan minum. Nah, ini orang makan minum nanti gara-gara kita bilang batal. Enggak batal, walaupun dia sedang membicarakan orang lain. Membicarakan ini negatif ya. Ya ghibah tadi. Tidak batal puasanya, tapi pahala yang berkurang. Ya, keutamaan Ramadan yang hilang. Sama tadi an-nazra bisyahwat. Memandang dengan syahwat. Ya. Kan Ustaz fitrah. Ya, fitrah seorang laki-laki memiliki syahwat. Iya, fitrah. Tapi fitrah ini kan dijaga. Ya, dikekang. Di bulan Ramadan betul-betul dijaga, betul dikekang, sehingga hanya ada istilah ghaddul basar, menjaga ya pandangan, menjaga sikap. Enggak boleh di bulan Ramadan suami istri saling menggoda di siang hari. Ya. Dan makanya ucapan-ucapan yang membangkitkan syahwat itu juga rafat. Ya, mengurangi apa, Pak? Keutamaan puasa. Nabi pernah lewat, dia lihat ada dua sahabat sedang berbekam. Nah, ini jadi ikhtilaf nanti ini. Tahu berbekam, Pak? Hijamah, bekam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fataral al-hajjam. Telah batal puasa yang berbekam dan yang dibekam. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan batal puasa yang berbekam dan yang dibekam. Dalam sebuah riwayat batal orang yang berbekam. Dan dua orang nih. Nah, ternyata dalam kitab Imam Al-Qurtubi Nabi melihat sahabat yang sedang berbekam dan yang membekam tersebut sedang membicarakan orang lain. Dia sedang ghibah. Nah, ya. Ini dalam kitab Asbabul Wurud Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa Nabi mengatakan telah batal itu bukan bahwa berbekam atau orang yang melakukan bekam di bulan puasa batal puasanya. Nabi mengatakan batal orang yang berbekam, maksudnya mereka ini sedang ghibah. Kalau kita lihat kitabnya Imam Al-Qurtubi Sababul Wurud, ya konteksnya hadis tersebut karena Nabi melihat ada orang yang sedang membicarakan aib orang lain, Nabi lewat, Nabi dengar, Nabi mengatakan batal. Nah, kata fatara batal di situ berkurang nilai ibadah puasanya. Ya. Sehingga muncul dari hadis ini istimbat hukum bahwa orang yang melakukan proses bekam di bulan puasa tidak batal puasanya. Kalau merujuk kepada kitab hadis Imam Al-Qurtubi melihat Sababul Wurud hadis tersebut. Sebagian ada yang membatalkan. Kalau ada orang yang berbekam di bulan puasa, batal puasanya. Pendapat sebagian mengatakan tidak, karena melihat konteks hadis tadi adalah Nabi menyebutkan bukan batal ibadah puasanya, tapi berkurang nilai puasa sahabat tersebut. Kenapa? Karena ketika sedang melakukan proses bekam, keduanya
sedang membicarakan aib ya orang lain. Nah, jadi ini ada korelasinya dengan hadis yang kita sebutkan tadi. 5 perkara yang mengurangi nilai ibadah puasa. Di antaranya apa? Al-ghibah. Kemudian wan-namimah, wan-nazaru bisyahwah, memandang dengan syahwat. Ini penting kita pahami. An-nazaru bisyahwat, walaupun dia adalah istri kita atau suami kita. Kemudian al-yamin wal yamin al-kadzibah, saksi palsu. Dia bersaksi tapi dengan saksi palsu ya. Dan juga mengurangi, enggak batal puasanya dari sudut fikih, tapi mengurangi daripada pahala ibadah puasa. Kemudian yang perlu kita istiqdatkan, yang kita persiapkan adalah tazkiyatun nafas. Tazkiyah artinya membersihkan membersihkan hati. Ramadan adalah bulan suci, dan itu sering kita dengar. Bulan Ramadan, bulan suci. Maka sejatinya kita menyambut bulan suci dengan hati yang suci. Tidaklah menyatu dua perkara, melainkan keduanya harus memiliki sifat yang sama. Sifat suci akan menyatu dengan yang suci. Yang kotor dengan suci tidak akan menyatu. Agar Ramadan hadir di dalam qalbu sebagai tamu agung, sebagai tamu mulia, maka persiapkan qalbu kita. Qalbu yang suci, bersih. Apa saja yang mengotori hati, yang kemudian nanti berdampak pada keutamaan ibadah puasa kita. 1, apa? Banyak iri, dengki atau istilah hasad, syahna, permusuhan. La yahillu lirajulin an yahjura akhahu fawqa 3 layal. Haram bagi seorang mukmin tidak bertegur sapa dengan sesama muslim melebihi dari 3 hari, bukan 3 tahun. Ya, ada tetangga sudah bertahun-tahun tidak tegur sapa. Sudah 7 Ramadan berlalu masih belum tegur sapa. Sudah 7 bulan Sya'ban berlalu masih menyimpan permusuhan. Itu nilai pahala puasanya Allahu a'lam bissawab. Tapi Nabi sudah menyampaikan ya, dalam sebuah hadis, beliau sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doanya malaikat Jibril. Ragiba anfu rajulin, celaka, rugi. Siapa yang celaka, siapa yang rugi? Orang yang bertemu dengan Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak diampuni? Karena Ramadan hadir, Ramadan tiba, dia masih menyimpan permusuhan dengan orang lain, belum islah. Tidak diampuni dosa-dosanya. Jadi penting nih. Ya. Inilah sumber kekuatan ternyata. Kita berani mengatakan bahwa ibadah Ramadan yang Allah hadirkan setiap tahunnya merupakan sumber kekuatan kaum muslimin. Kekuatan di mana? Di antara tadi hikmahnya. Agar Ramadan tiba, yang sebelumnya mungkin ada permasalahan yang membuat retak hubungan, baik hubungan kekeluargaan ataupun hubungan persaudaraan sesama muslim. Ramadan tiba, harus diislah, diperbaiki,
dikuatkan hubungan persaudaraan baik kekeluargaan ataupun persaudaraan sesama muslim. Begitu Ramadan ini berarti memberikan kekuatan bagi umat Islam. Islam tidak menginginkan umatnya tercerai-berai, ya, tidak menginginkan umatnya bermusuhan. Datang Ramadan, kamu tidak ingin kan ibadah puasa itu hanya sekedar lapar dan haus saja? Iya, lalu gimana? Tuh, belum islah. Minta maaf. Sama siapa? Oh, sama kakaknya. Sama adiknya. Sama siapa lagi? Utama orang tua. Ya Allah. Karena berdekatan rumah sama orang tua terjadi ya, tidak berbakti, berbuat ingkar terhadap orang tua. Datang Ramadan, dengar ceramah, dengar kajian. Ramadan sia-sia. Tidak ada gunanya meninggalkan makan dan minum. Tanda kutip, tidak ada gunanya. Ibadah Ramadan ini pahalanya. Kenapa demikian? Dia masih belum minta maaf sama orang tuanya, sama ayah, ibu, saudara, kakak, adik, paman, bibi, tangga kanan kiri, sahabat, kawan, kerabat. Allah, jangan sampai Ramadan datang masih ada permasalahan-permasalahan seperti itu. Jamaah majelis An-Nur nggak ada yang begitu, betul? Ada nggak Pak? Oh, pada diam semua. Ya. Ada Pak Ustadz, mana? Ini samping saya. Ya. Dia nggak tahu aja tadi, nggak nyadar saya duduk di sini, dia duduk ya. Mau bangkit nggak? Nggak boleh begitu. Ya, ya boleh. Ramadan nanti selesai kajian ini nggak ada yang boleh keluar. Loh, gimana Ustaz? Nggak ada yang boleh keluar. Kita musafahah dulu. Sallallahu ala Muhammad. Aduh, selamat lain. Jabat tangan. Siap? Yang keluar boleh keluar, tapi kalau ke WC, ke toilet boleh keluar. Balik lagi. Jangan kabur. Kenapa? Ada orangnya Ustaz. Enggak, itu contoh aja. Ya contoh, di sini nggak ada. Insyaallah menguatkan aja, menguatkan. Itu jamaah-jamaah begitu menjelang Ramadan. Ini tazkiyatun nafs. Manakala ada orang berjabat tangan, wallah. Lihatin nanti. Kalau makin kencang jabat tangannya berarti itu sebelumnya ada. Tak pelototin mana yang kencang-kencang jabat tangannya berarti ini. Iya, tazkiyatun nafs. Bersihkan hati. Ya. Ramadan bulan suci. Maka dia tidak mau hadir kecuali pada hati-hati yang suci, yang bersih. Itu. Wah, ini kan tidak pernah dicontohkan Ustaz. Nabi sebelum Ramadan saling bermaaf-maafan. Enggak, ini majelis. Ya, kita tidak mengkhususkan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang umum, mana ada seorang muslim bertemu dengan muslim yang lainnya, kemudian dia menjabat tangan saudaranya, maka sebelum terlepas jabat tangan tersebut, Allah gugurkan dosa-dosanya seperti mengucurnya air. Ya Allah, makanya saya katakan kalau ada yang nggak kenceng banget begitu tuh, wah itu sedang menggugurkan dosa-dosa. Ya. Walaupun memang Nabi SAW tidak mengkhususkan bahwa sebelum Ramadan saling bermaaf-maafan, tapi ada perintah. Ya, ada perintah yang bersifat umum bahwa kalau ada orang Ramadan tiba, Ramadan datang, dia masih menyimpan permusuhan, maka dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, dia kan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar umpamanya. Dia berdoa, anna yustaghfarullah. Bagaimana dosa-dosanya akan diampuni? Karena syaratnya sudah disebut oleh Nabi. Syaratnya tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan permusuhan. Sudah dimaafkan. Ustaz, orangnya jauh. Ya kirim salam. Sekarang nggak ada yang jauh, semuanya
dekat. Kadang yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Orang tua di samping rumah kita belum minta maaf. Orang yang di mana udah digeruk, tolong maafkan kami ya. Selama ini mungkin ada salah dan dosa, kita saling bermaaf-maafan. Atau temannya yang ada di luar negeri yang di mana minta maaf. Ibu bapaknya samping rumah, ya. Yang kemarin sempat dobrak pintu, bang, belum minta maaf. Siapa lebih utama? Nih yang dekat dulu, ya. Ya. Jadi tazkiyatun nafs, bersihkan hati. Di antaranya dengan saling bermaaf, ya, saling memberi maaf. Dan yang terbaik di antara dua orang yang bersengketa, mereka yang terlebih dahulu mau meminta maaf. Itu yang terbaik dalam pandangan Allah. Tuh kan, dia minta maaf kan, kemudian salah. Bukan. Bisa saja dia yang nih orang yang nggak minta maaf nih yang salah. Yang minta maaf dia paham hadis, ya, karena dia paham keutamaan orang yang mau minta maaf. Ya udah, kata Nabi SAW, yang terbaik itu orang yang mau minta maaf. Walaupun sebenarnya dia bukan salah, tapi bagaimana kemudian menguatkan hubungan ukhuwah atau memperbaiki apa yang sudah retak. Tapi ini kan berat, makanya kemudian diberikan keutamaan yang lebih, pahala yang besar bagi yang mau duluan. Mau duluan minta maaf. Begitu juga sama suami istri, ya. Suami istri, orang tua. Tapi orang tua dengan anak, siapa yang lebih utama minta maaf, Pak? Ya anaknya. Ya. Tazkiyatun nafas. Setelah kita istidadul ilmi, persiapkan ilmu, kemudian istidad tazkiyatun nafas, persiapkan hati kita, bersihkan dari hasad, dengki, permusuhan. Kemudian disebutkan juga dalam penjelasan para ulama, yang membuat tazkiyatun nafas, hati kita ini bersih adalah amal sedekah. Masya Allah. Ternyata sedekah yang dikeluarkan oleh seorang hamba itu menjadi alat pembersih kalbu. Ibarat deterjen. Baju ini kotor, ya, menempel di baju, kita cuci, kita bersihkan. Dengan sekarang medianya banyak, ya, deterjen sekali digosok bersih. Nah, kan satu sendok semuanya bersih. Itu baju. Tapi kalbu kita ini penting, ya. Sebutir korma akan membersihkan hati. Iya. Tapi semasa sebutir sedekahnya, ya, sebutir korma. 1.000, 2.000 yang kita masukkan ke kotak amal masjid, insyaallah pembersih dosa, pembersih hati. Apalagi menjelang datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan masjid banyak pengeluarannya. Betul, Bi? Oh, ketawa. Mana TDKM? Betul, Ustaz. Tolong tuh kasih tahu jamaah biar ya kas masjid bukan minus. Ya. Jadi sedekah, insyaallah tingkatkan amal ibadah sedekah di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, takhtid, persiapan ibadah di bulan Ramadan ini penting, jemaah. Ya. Oh, kita kan kehidupan berkeluarga ini kadang kita agendakan betul, agenda tahunan. Kita mau kemana nih? Anak-anak kita juga nagih. Betul nggak, Dan? Ya, betul ya. Agenda tahunan kemana? Agenda liburan anak sekolah kita udah catat, ya kan? Agenda liburan anak sekolah kita kemana? Kita ke tempat ini nih, healing. Oh, udah ada agendanya tuh. Ditagih sama anak kita, ya kan? Katanya Pak, kita mau liburan-liburannya mau healing kemana? Ke Eropa. Oh, Masya Allah, keren. Ke Itali. Nah, Ramadan juga begitu. Ustaz, tahun ini pengen itikaf.
Oh, bagus. Tapi ada yang murah nggak Pak Ustaz? Nah, jangan cari yang murahnya terus. Keluarin modal itikaf di Masjidil Haram. Amin. Amin kan semuanya, amin. Yang mau itikaf di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, amin kan? Amin. Tahun ini insya Allah, amin. Kalau nggak tahun ini, tahun depan insya Allah. Masya Allah. Ya kan? Sholat tarawihnya bukan dipimpin lagi sama imam yang biasa. Siapa imam tarawihnya malam dan ceramah? Satu Farman. Ya, tiap bulan ketemu dia. Ya, sekali-kali Imam Sudais di Ramadan. Ya, Imam Juhaini. Ya kan? Insya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Allah kuasa. Tabungannya belum genap. Ya, sudah kencangin doanya. Semoga insya Allah bulan puasa bisa itikaf, ya itikaf di Masjidil Haram, di Masjid An-Nabawi. Ya, seandainya ada orang yang 100.000 kali sholat sunnah di Masjid An-Nur, 100.000 kali sholat sunnah, kira-kira itu kalau kita hitung 100.000 kali, cukup satu kali di Masjidil Haram, ya Allah, itu keutamaannya. Satu kali khatam di Masjidil Haram, 1 bulan pokoknya yang full Ramadan, 1 kali Ramadan khatam 1 kali, berarti seperti dia khatam Al-Quran, ya, di rumahnya 100.000. Allah, dia itikaf di Masjidil Haram. Dia agendakan tuh, pokoknya tilawah di Masjidil Haram sebulan full di Masjidil Haram, khatam Al-Quran. Masya Allah. Insya Allah 17 Maret itu sudah seminggu ya, insya Allah puasa. Kita bawa jamaah umrah insya Allah, jamaah umrah Ramadan. Kenapa saya sebutkan tadi? Saya doakan jamaah insya Allah semoga bisa Ramadan di Tanah Haram. Ini takdir, ini agenda. Ya, nggak ada yang mustahil, nggak ada yang sulit bagi Allah. Siapapun, mungkin jamaah ini sudah banyak yang pernah iktikaf di sana. Bagi yang belum, Allah tahu keinginan kita, tahu hajat kita. Doanya minta sama Allah, ya Allah, semoga bisa iktikaf di Masjidil Haram sekeluarga. Masya Allah, bawa istri, bawa anak, bawa mantu, ya kan, bawa cucu, iktikaf sekeluarga di Masjidil Haram. Amin. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Nah, ini perlu tahtid. Nah, iktikaf agendakan. Ya, agendakan iktikaf. Di mana? Apakah di masjid kita, Masjid An-Nur? Atau di masjid mana? Masjid Istiqlal kan? Atau di masjid mana? Silakan kita agendakan. Itu amalan-amalan yang selalu dijaga oleh Nabi SAW, iktikaf. Apalagi setelah masuk 10 malam terakhir, agendakan. Kita tidak tahu apakah berjumpa atau tidak dengan Ramadan yang akan datang. Ya. Sesibuk apapun kita agendakan. Kadang kesibukan ini tidak akan habis-habisnya. Kalau kita bicara sibuk, nggak akan ada habis-habisnya. Tapi coba, oh ya, berazam aja. Semoga bisa iktikaf di mana tahun ini. Ya. Baca Qur'annya juga perlu diagendakan. Ya, di manage waktunya. Mungkin kita sibuk bekerja dan seterusnya. Kita luangkan waktu untuk tilawah Al-Quran. Harus punya mushaf sendiri, Pak. Harus punya mushaf sendiri di rumah. Ya, punya Quran sendiri. Bukan hanya nanti dibaca di bulan Ramadan. Setelah Ramadan pun kita punya tanda-tandanya tuh. Kasih tanda, oh sampai sini tilawahnya. Ya. Barang siapa yang ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah, lakukan, amalkan perkara-perkara yang menyebabkan kita husnul khatimah. Barang siapa yang ingin mati dengan pakaian yang dia pakai, silakan ya biasakan pakai dengan pakaian itu. Siapa yang ingin meninggal dalam keadaan tertentu, biasakan lakukan yang insya Allah kita akan mati dalam keadaan itu. Yang biasa sholat
berjamaah di masjid. Ya. Kita ingin meninggal dalam keadaan baca Quran, mau nggak meninggal dalam keadaan baca Quran? Rutinkan baca Quran. Ya. Allah alam, Allah yang merahasiakan. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan puasa, rutinkan puasa sunnah. Ya. Jadi perlu kita agendakan jamaah sekalian Allah muliakan. Agenda Ramadan ini penting. Tilawah Al-Quran, kemudian itikaf. Agenda apa? Agenda sedekah. Kita sisihkan. Nih gaji kita setiap bulan, selain memang ada yang wajibnya, keluarkan yang sunnahnya, infak. Sisihkan ini untuk kita bagi takjil ya. Sampaikan kepada istri. Ya. Sampai kepada anak-anak, wah nanti kita nih bagikan ini buat takjil ya. Sehingga anak-anak kita pun melihat tuh amalan-amalan kebaikan di bulan Ramadan, membiasakan. Ini makna tadi, dibukanya pintu surga, artinya lakukan amal ibadah sekecil apapun, walaupun itu sedekah sedikit, tapi kalau betul-betul ikhlas karena Allah ingin mendapatkan wajah Allah, reda Allah, insya Allah menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perlunya istidadul ilmi. Nah, ini panjang penjelasannya tadi, nanti cari, ya, dengarkan kajian-kajian, baca, googling boleh, terutama Ramadan, cari hadis-hadis yang sahih. Kemudian tazkiyatun nafas. Yang ketiga, perlunya kita agendakan ibadah Ramadan sehingga keluar dari Ramadan kita bernilai, berkualitas. Allah berikan gelar la'allakum tattaqun. Barakallahu fina wa fikum ajma'in. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kaitannya dengan tema puasa, silakan. Ya. Baik, bisa dilihat secara lahiriah. Tanda-tandanya Allahu a'lam ya. Memang tanda-tandanya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda ini bisa saja kemudian kita yang mungkin salah melihat tanda-tanda bisa saja. Tapi terkait tanda Nabi jelaskan, malamnya wudu, rasa tenang. Baik. Tenang itu memang suasananya atau tenang kalbu. Nah, ini kemudian dijelaskan para ulama. Kalau malam itu kita merasakan ketenangan baik secara zahir, secara batin, tenang ibadah kita. Ada orang yang melakukan ibadah di malam itu terasa berbeda suasana kalbunya, bukan karena faktor yang lainnya, bukan faktor, tapi suasana dia ibadah itu kemudian secara lahiriah juga berbeda. Ini tanda-tandanya. Kemudian di pagi harinya matahari terbit, tidak terasa begitu panas dan tidak mendung, ya, menutupi terbitnya matahari. Ya. Jadi cuacanya mu'tadil, ya, tidak terbit matahari tidak terlalu panas, kemudian tidak tertutup dengan awan. Di antara tanda-tandanya seperti itu. Tapi saya lebih memaknai adalah ketenangan hati. Biasanya kita kalau malam tertentu ya biasa aja. Itu kalau suasananya hati kita yang betul-betul digiring oleh Allah, dikondisikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khusyuk, ya, tadarruk, menikmati betul ibadah itu. Nah, insya Allah itu tanda-tanda Allah pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Tapi jangan-jangan nanti kita salah membaca tanda-tanda itu. Yang paling penting adalah bagaimana kemudian setiap malamnya kita menjaga ibadah yang wajibnya seperti sholat berjamaah. Kemudian sempurnakan dengan sholat sunnahnya sholat tarawih. Kemudian qiyamul lail kita sempurnakan, tilawah Al-Quran, perbanyak zikir, bertemu atau tidak dengan Ramadan sesuai dengan tadi tanda-tandanya. Kalau kita sudah jaga setiap malamnya, insya Allah bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Yang paling penting tentunya keistimewaan, keutamaan yang Allah berikan. Diampuni dosa-dosa. Kalau ada doa-doa terkait dengan takdir kita, mungkin ada takdir-takdir yang buruk yang Allah tentukan 1 tahun ke depannya, yang tadinya akan terjadi,
karena doa kita di malam tersebut, fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam itu ternyata karena kita berdoa keselamatan, akhirnya dihapus musibah oleh Allah, diganti dengan keselamatan. Jadi setiap tahun itu ada perubahan takdir, ya. Ada takdir-takdir tahunan yang tadinya mungkin ada musibah, ada keburukan, tapi karena doa kita di malam Lailatul Qadar berjumpa dengan malam itu, Allah rubah takdir kita. Gitu ya. Ya. Saya jemaah sekalian Allah muliakan, cukup seperti yang saya sampaikan tadi, kita dikondisikan, ya, kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah pertemukan kita semua, Allah jumpakan dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, laksanakan yang wajib-wajibnya dan menyempurnakan yang sunnah-sunnahnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tidak ada di antara kita yang mungkin masih memendam ada perasaan kebencian terhadap saudara sesama muslim. Kita mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi 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 wasallam.